Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dita Yustianisa, NIM D02222327. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester etika profesi. Baik, langsung saja untuk soal pertama, yaitu eksplorasi literatur ekonomi profesi, di mana identifikasi dan tinjau dua jurnal akademik yang membahas kasus etika dalam profesi TI yang terkait dengan penggunaan data pribadi. Poin A, buat ringkasan komparatif dari kedua kasus tersebut dengan fokus pada langkah-langkah penyelesaian masalah yang diambil oleh profesional TI. Poin B, jelaskan bagaimana prinsip-prinsip etika profesional yang disarankan oleh penulis jurnal tersebut dapat diterapkan dalam kasus yang Anda ketahui sebelumnya. Untuk jurnal pertama dengan judul jurnalnya yaitu Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber, yang ditulis oleh Sahat Maruli Tua Situmeang, di mana jurnal tersebut membahas tentang risiko penyalahgunaan data pribadi dan implementasinya dalam ranah hukum siber. Nah, adapun langkah-langkah penyelesaian masalah yang diambil oleh profesional TI untuk melindungi data dan mencegah kejahatan siber. Selain itu, jurnal ini juga menggarisbawahi prinsip-prinsip etika profesional yang seharusnya dipegang oleh para ahli TI. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kerahasiaan data, integritas data, penghormatan terhadap privasi individu, transparansi, akuntabilitas, dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, para profesional TI dapat memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil selalu berada dalam koridor etika yang tepat. Selanjutnya, pada poin B, yaitu dalam kasus yang saya ketahui sebelumnya, prinsip-prinsip etika profesional tersebut dapat diterapkan dengan memastikan kerahasiaan data pelanggan terjaga, integritas data terjaga, dan perubahan yang tidak sah, dan status privasi individu dihormati. Selain itu, dengan bersikap transparan tentang praktik penanganan data, bertanggung jawab atas kesalahan atau pelanggaran yang terjadi, serta terus mengembangkan diri dalam bidang keamanan siber, para profesional dapat menjaga standar etika dalam pekerjaan mereka. Dengan demikian, prinsip-prinsip etika tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan etis. Untuk jurnal kedua dengan judul Menjaga Privasi di Era Digital, Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, yang ditulis oleh Kader Rima, Anggeng Suari, dan Imade Sarjana, membahas pentingnya data pribadi dalam dunia digital di Indonesia. Jurnal ini menyoroti tantangan dan kebijakan terkait privasi data serta langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia. Dalam konteks langkah-langkah penyelesaian masalah yang diambil oleh profesional TI, jurnal ini menekankan pentingnya kebijakan keamanan data yang ketat, penggunaan teknologi enkripsi yang aman, pelatihan karyawan tentang keamanan siber, serta audit keamanan secara berkala. Prinsip-prinsip etika profesional yang disarankan oleh penulis jurnal seperti kerahasiaan data, integritas, dan penghormatan terhadap privasi individu dapat diterapkan dengan memastikan data pelanggan disimpan secara rahasia, tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang, dan tidak dimanipulasi tanpa izin. Dengan menghormati privasi individu dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, para profesional dapat menjaga standar etika tinggi dalam penanganan data pribadi, menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Untuk soal nomor 2, temukan sebuah studi kasus tentang dilema etis dalam implementasi sistem TI yang mempengaruhi tenaga kerja. Poin A, analisis studi kasus tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor etis yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Poin B, dengan mengacu pada penelitian terkait, jelaskan bagaimana prinsip bisnis sebagai profesi luhur bisa mempengaruhi keputusan dalam studi kasus tersebut. Studi kasus yaitu pengambilan keputusan etis dalam tata kelola TI, tinjauan model dan kerangka kerja. Pengambilan keputusan yang etis dalam bidang tata kelola teknologi informasi atau TI
sangatlah penting karena implementasinya yang luas terhadap integritas organisasi, di mana integritas organisasi itu merujuk pada keberadaan nilai-nilai, norma-norma yang mendukung praktik yang jujur, etis, dan bertanggung jawab di dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu kepercayaan pemangku. Nah, pemangku kepentingan ini mencakup pihak seperti karyawan, pelanggan, investor, pemerintah, masyarakat, dan lainnya yang memiliki kepentingan dan kesuksesan dan operasi organisasi. Dan selanjutnya itu kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk kesejahteraan masyarakat merujuk pada kondisi umum dari kehidupan yang baik dan memuaskan. Adapun faktor-faktor etis yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, etika kebajikan dibahas dalam konteks penerapannya pada dilema tata kelola TI. Teori-teori ini memberikan kerangka etika menyeluruh di mana pengambil keputusan TI dapat mengevaluasi tindakan dan kebijakan. Kedua, tinjauan ini menggali pendekatan kontemporer yang khusus dirancang untuk tata kelola TI, termasuk kerangka pengambilan keputusan etis, model pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan kerangka tata kelola etis. Model ini menawarkan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan dilema etika yang melekat dalam pengambilan keputusan TI dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti privasi, keamanan, hak kekayaan intelektual, dan tanggung jawab sosial. Terakhir, tinjauan ini mengkaji tren yang muncul dalam pengambilan keputusan etis dalam tata kelola TI, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan dan algoritma pembelajaran mesin untuk mendukung keputusan etis, penggabungan prinsip desain etis dalam proses pengembangan perangkat lunak, dan peran budaya organisasi dalam mendorong perilaku etis di kalangan profesional TI. Untuk referensi pada soal nomor 2 tentang penelitian terkait, saya mengutip dari artikel dengan judul Pengambilan Keputusan Etis dalam Tata Kelola TI, Tinjauan Model dan Kerangka Kerja. Dalam konteks pengambilan keputusan etis dalam tata kelola teknologi informasi TI, prinsip bisnis sebagai profesi yang luhur dapat memiliki dampak signifikan. Prinsip-prinsip ini yaitu didasarkan pada etika, di mana etika itu adalah prinsip bisnis yang luhur seringkali ditekankan pada nilai-nilai etika seperti kejujuran, keadilan, dan rasa hormat terhadap individu dan masyarakat. Dalam konteks TI, ini bisa berarti pengambil keputusan yang mempertimbangkan dampaknya terhadap privasi pengguna, keamanan data, dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya yaitu integritas, di mana integritas itu adalah prinsip bisnis yang baik menekankan pentingnya integritas dalam setiap tindakan. Dalam tata kelola TI, ini bisa berarti menjaga kepercayaan dan keandalan sistem, serta menghindari praktik-praktik yang meragukan atau tidak etis seperti penipuan, manipulasi data, atau penggunaan informasi secara tidak benar. Terakhir yaitu tanggung jawab sosial, yaitu prinsip bisnis yang luhur mengakui pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Nah, prinsip etika, integritas, dan tanggung jawab sosial ini dapat membimbing pengambilan keputusan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nah, dengan menginternalisasi prinsip-prinsip ini dalam pengambilan keputusan terkait TI, organisasi dapat memastikan bahwa mereka bertindak secara bertanggung jawab dan mempertimbangkan dampak mereka terhadap berbagai pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Untuk soal yang ketiga, yaitu lakukan tinjauan literatur tentang dampak cybercrime terhadap masyarakat dan profesional TI. Poin A, jelaskan temuan dari minimal 3 artikel yang berbeda. Poin B, buatlah penjelasan tentang bagaimana profesi TI dapat berkontribusi terhadap penanganan cybercrime berdasarkan literatur yang Anda baca. Untuk poin A, 3 artikel yang berbeda tentang dampak cybercrime terhadap masyarakat dan profesional TI. Artikel pertama yaitu dengan judul Cybercrime, Pancasila and Society Variance Challenge in the Era of the Industry Revolution 4.
menceritakan tentang karakteristik cybercrime yang didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer. Karakteristik cybercrime meliputi ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, dan jenis kerugian yang ditimbulkan. Nah, artikel kedua dengan judul Contoh Kasus Cybercrime dan Penyelesaiannya yang ditulis oleh Nawaya Tamara menceritakan tentang dampak negatif lainnya dari perkembangan jaringan internet yang menyebabkan kejahatan cyber menjadi stabilitas dan membuat pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer. Dan untuk artikel yang ketiga dengan judul Kajian Peran Cyber Law dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional yang ditulis oleh Dr. Darmawan Napitupulu, STMKon, menceritakan tentang peran cyber dalam memperkuat keamanan sistem informasi nasional yang mendukung kedaulatan. Untuk poin bagian B, bagaimana profesi TI dapat berkontribusi terhadap penanganan cybercrime. Nah, berdasarkan literatur yang telah saya baca, profesi TI dapat berkontribusi terhadap penanganan cybercrime dengan membantu membangun sistem keamanan yang lebih baik dan mendorong kemajuan teknologi informasi yang membantu mencegah kejahatan cyber. Nah, profesi TI ini dapat membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko kejahatan cyber, serta membantu mengembangkan solusi untuk mencegah kejahatan cyber. Selain itu, profesi TI juga dapat membantu mengembangkan sistem keamanan yang lebih baik, seperti sistem mengidentifikasi dan pengelolaan kejahatan cyber, sistem pengiriman dan pengelolaan informasi yang sensitif, serta sistem pengujian dan pengukuran keamanan. Profesi TI juga dapat membantu mengembangkan kualifikasi dan kompetensi yang lebih tinggi untuk tenaga kerja TI yang dapat membantu mencegah kejahatan cyber dan membantu mengembangkan sistem keamanan yang lebih baik. Untuk soal nomor 4, yaitu carilah artikel hukum yang membahas tentang kelemahan etis dalam privasi dan perlindungan data. Nah, saya mendapatkan artikel dengan judul Pendekatan Etis Terhadap Perlindungan Privasi Data yang ditulis oleh Wan Bilweli dan teman-temannya. Nah, untuk poin A, analisis dan bandingkan pendekatan hukum dalam dua negara yang berbeda terhadap masalah yang sama. Dan untuk poin B, dengan merujuk pada artikel tersebut, jelaskan bagaimana Anda sebagai pemimpin TI akan menanggapi jika dihadapkan pada situasi serupa. Untuk poin A, pendekatan hukum dalam dua negara. Permasalahan dalam perlindungan data berkaitan dengan fakta bahwa peraturan-peraturan tidak diselaraskan secara internasional, sehingga menyebabkan komplikasi yang parah terutama antara Amerika Serikat dan Uni Eropa pada basis lintas batas yang merupakan suatu peraturan dan bukan pengecualian, dalam hal ini bisnis modern. Nah, untuk standar hukum Amerika Serikat menerapkan aturan privasi data yang dapat berfungsi di lingkungan global dan prinsip-prinsip mempertimbangkan standar hukum, misalnya praktik informasi yang adil dari Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat. Nah, sedangkan untuk standar Uni Eropa, misalnya petunjuk perlindungan data dan data umum peraturan perlindungan atau General Data Protection Regulation atau GDPR, serta Undang-Undang Privasi Data Pribadi atau Personal Data Privacy Ordinance atau PDPO. Untuk poin B, tanggapan sebagai pemimpin TI. Nah, jika saya sebagai pemimpin TI dan dihadapkan pada situasi serupa yang melibatkan perlindungan data pribadi, saya akan mengambil langkah-langkah proaktif, yaitu untuk memastikan bahwa kebijakan privasi dan perusahaan kami sejalan dengan undang-undang yang berlaku. Saya juga akan memastikan bahwa tim keamanan informasi kami terus memantau perubahan peraturan dan memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi perlindungan data. Dan yang kedua yaitu saya akan meningkatkan kesadaran dan pelatihan bagi karyawan tentang pentingnya privasi data dan tata kelola informasi, di mana tata kelola informasi itu yang baik. Nah, saya juga akan memastikan bahwa sistem keamanan informasi perusahaan kami juga diperbarui secara teratur
dan untuk mengatasi ancaman keamanan yang mungkin timbul. Dengan pendekatan ini, saya akan memastikan bahwa perusahaan kami tetap mematuhi hukum dan menjaga kepercayaan pelanggan terhadap perlindungan data pribadi mereka. Untuk soal nomor 5, review literatur yang menggambarkan konsep profesi luhur dalam konteks TI dan bisnis. Poin A, identifikasi dan jelaskan 2 studi kasus dari literatur yang mencerminkan konsep tersebut dalam praktis bisnis. Poin B, buatlah kesimpulan mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan. Pada poin A, studi kasus dari literatur yang mencerminkan konsep dalam praktis bisnis. Nah, untuk studi kasus pertama yaitu tata kelola perusahaan dan pertimbangan etis yang ditulis oleh Irland Ferry. Nah, studi ini meneliti pengaruh tata kelola perusahaan, pertimbangan etis, dan pengambilan keputusan terhadap pencegahan kecurangan dengan sistem pengendalian internal, mencakup aspek kepemilikan silang sebagai mekanisme berbasis pasar untuk menginternalisasi eksternalitas tata kelola perusahaan, dan menunjukkan bagaimana perusahaan harus mengimplementasikan tata kelola yang baik dan mempertimbangkan pertimbangan etis untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal sudah memadai dan dapat diaudit. Untuk studi kasus yang kedua yaitu pengambilan keputusan etis pada teknologi privasi di tempat kerja. Studi kasus ini mencakup pengambilan keputusan etis terkait teknologi privasi di tempat kerja, mencakup aspek privasi, 3 sumber legal perlindungan pribadi, dan konsep dari harapan yang layak terhadap privasi, mencakup isu etis yang penting dari teknologi dan privasi dengan fokus utama pada privasi di tempat kerja. Pada poin B, kesimpulan mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan. Nah, prinsip-prinsip profesi luhur dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan dalam industri TI saat ini dengan cara yang pertama itu integritas. Nah, tidak hanya pemimpin, tetapi semua pihak terkait harus memiliki sikap yang etis dan mengutamakan moral dalam berpikir dan bertindak. Yang kedua itu transparansi. Nah, perusahaan harus membuka informasi dan proses pengambilan keputusan terhadap pihak luar seperti pemegang saham, konsumen, dan masyarakat. Nah, yang ketiga itu tanggung jawab sosial. Nah, perusahaan harus mempertimbangkan dampak keputusan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan dan pengelolaan lingkungan. Dan yang keempat itu kesetaraan. Nah, kesetaraan itu di mana perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap karyawan tanpa diskriminasi terhadap suku, ras, warna kulit, agama, gender, usia, status perkawinan, atau kewarganegaraan. Dan yang terakhir itu keselamatan dan kesehatan. Nah, perusahaan harus peduli terhadap keselamatan dan kesehatan karyawannya di lingkungan tempat kerja, serta melakukan beberapa hal seperti program standarisasi keselamatan dan kesehatan, serta fasilitas kesehatan untuk mengobati karyawan yang sakit dan menangani kecelakaan kerja dengan cepat. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat mencapai tata kelola yang baik, mempertimbangkan pertimbangan etis, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah etis dan bertanggung jawab. Nah, itulah tadi ujian tengah semester pada mata kuliah etika profesi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.